Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kita. Hari-hari ini, pastor tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pastor tidak bisa mengajar di rumah-rumah ibadat orang lain. Apalagi kita, para katekis, kita tidak bisa mengajar di rumah-rumah ibadat. Kita bisanya mengajar ya di rumah-rumah umat atau di rumah-rumah ibadat kita sendiri. Karena apa? Karena kita mewartakan Injil Kerajaan Surga, yang artinya juga mewartakan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus menambahkannya dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu yang seringkali tidak dimiliki oleh pastor, para katekis. Nah, apa yang seharusnya kita lanjutkan karena kekurangan kita ini? Mari kita teruskan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada banyak orang yang pengen menjadi Kristen. Ada banyak orang yang pengen menjadi Katolik. Terbukti dari mana? Terbukti dari orang-orang yang mendaftar untuk baptis, orang-orang yang mendaftar untuk komuni, orang-orang yang mendaftar untuk krisma, orang-orang yang mendaftar untuk menikah, meskipun dalam keadaan yang belum sama agamanya. Tetapi di luar itu ada orang-orang yang benar-benar pengen menjadi Katolik, tetapi tidak bisa masuk. Karena apa? Karena ada prosedur-prosedur yang kita nggak tahu. Saya sendiri kurang paham dengan itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini yang terjadi. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuaiannya memang banyak, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Bagaimana caranya kita supaya bisa menuai tuaian itu? Kalau dari dua gereja yang menurut saya luar biasa adalah gereja Klepu dan gereja Mboro, mereka selain ada gereja, di situ ada susteran, ada bruderan yang siap melayani apa saja. Di situ juga ada rumah sakit yang dipimpin oleh suster-suster itu. Lalu ada panti asuhan. Lalu ada rumah sakit. Luar biasa bukan? Lalu mereka menjadi lumbung-lumbung suster, lumbung-lumbung bruder, dan lumbung-lumbung pastor. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah di gereja kita ada yang seperti itu? Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya. 12 murid itu adalah orang yang terdekat dengan Tuhan, yang sudah diajar, yang sudah mengetahui banyak tentang Tuhan Yesus, lalu bisa memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau di gereja kita, pastor, siapa yang terdekat dengan pastor? Yang terdekat dengan pastor misalnya ada prodiakon, misalnya ada lektor, yang semestinya mereka selalu diajar oleh pastor untuk semakin memahami gereja, semakin memahami Tuhan, semakin memahami pelayanan gereja. Namun sampai saya akan menyampaikan lagi, yaitu para medis yang di dalam pelayanan itu sungguh penting. Saya akan melanjutkan pada bagian berikutnya. Yesus mengutus mereka
dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kalau romo paroki, prodiakon, para katekis, para guru, lektor, para medis dicampur, dijadikan satu, membuat sebuah pelayanan-pelayanan yang nyata, misalnya membuat supaya sekolah yang ada menjadi semakin baik, membuat poliklinik untuk pelayanan-pelayanan medis tidak terlalu besar. Saya kira bisa terjadi. Di pedukuhan itu bisa saja kan terjadi. Ada PAUD, ada pelayanan untuk orang tua, untuk gizi. Itu kan bisa terjadi di kampung saja. Nah, pelayanan-pelayanan medis itu kan bisa yang mudah, bisa yang susah. Tapi kalau yang susah ya mending ke rumah sakit yang besar. Yang mudah misalnya pelayanan gigi, pelayanan mata, pelayanan kesehatan yang sederhana, itu kan bisa saja dilakukan. Nah, lalu bagaimana pembiayaannya? Ya, kalau tadi Tuhan mengatakan, "Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma dan berikanlah pula dengan cuma-cuma." Ya, berusaha bagaimana bisa BPJS itu berjalan. Yang belum punya BPJS diberi kebantuan untuk membuat BPJS. Lalu bekerja misalnya untuk kacamata, untuk kesehatan yang sederhana. Lalu tidak perlu harus membayar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dulu beberapa tahun yang lalu Romo Paroki sudah mengatakan, ya istilahnya itu cerita-cerita bagaimana kalau misalnya gereja kita itu diberikan pelayanan seperti dulu gereja-gereja itu ada, yaitu ada rumah sakit, ada sekolah, ada gerejanya. Apakah di gereja kita sudah ada? Belum. Bagaimana kalau kita membuat semacam penitipan anak, poliklinik, sekolah untuk anak-anak kecil-kecil itu? Ya, penitipan anak termasuk di sana adalah untuk mengajar atau seperti katakan saja sekolah terpadu seperti itu. Namun Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini hanya merupakan harapan. Katakan saja suaranya angin, katakan saja hanya lebah yang berdengung. Tetapi harapan saya adalah bagaimana orang-orang yang terdekat dengan pastor itu dibekali dengan kemampuan, istilahnya kemampuan pewartaan yang baik, dibekali dengan bagaimana untuk menyembuhkan orang, dibekali dengan keahlian medis yang bisa bekerja sama dengan timbal medis itu. Lalu dilaksanakan, direalisasikan, dibuat di sekitar gereja. Ini sudah banyak terjadi loh Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di tempat-tempat lain. Misalnya hari Sabtu, hari Minggu buka, selain itu tidak buka. Bisa kan? Bisa. Misalnya ada orang-orang tua sepuh mau cek darah, mau cek apa, bisa. Tensinya berapa, bagaimana yang sederhana. Lalu orang itu datang ke gereja, umat kita datang ke gereja, lalu sambil ikut pula memeriksakan kesehatannya. Atau kalau nanti sudah agak lumayan besar, diberikan waktu yang berbeda.
Atau nanti kalau sudah lebih besar lagi, digunakan untuk pelayanan-pelayanan di sekitar gereja, bukan umatnya sendiri. Atau nanti setelah besar, dibuatkan secara umum. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dari untuk umat sendiri, lalu keluar ke umat yang lain. Semoga ini merupakan harapan saya saja, dan renungan ini tidak membosankan Bapak, Ibu, dan saudaraku. Semoga suatu saat gereja kita, gereja Gampeng, mempunyai seperti yang saya harapkan. Dan semoga saya pun kalau diajak, ayo Pak, ikut ke sana membantu, saya bisa mengatakan siap. Amin. Berkata